Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran fisika kelas 9 bersama Pak Apip. Hari ini kita belajar dua materi, yaitu yang pertama, interaksi antar muatan. Yang kedua, hukum Coulomb. Baik, yang pertama, interaksi antar muatan sejenis. Kenapa ada sejenisnya? Karena interaksi antar muatan itu ada dua, yang sejenis dan tidak sejenis. Baik, yang pertama dulu yang sejenis nih. Contoh, kalau kita mendekatkan kaca yang dua-duanya bermuatan positif, apa yang terjadi? Ya, ditolak. Ketika satu mendekati, maka satu menjauh. Sehingga disimpulkan bahwa muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Dua-duanya saling tolak-menolak. Baik anak-anakku, yang kedua nih, interaksi muatan yang berbeda jenis sekarang. Perhatikan, plastik dan kaca. Yang plastik negatif, kaca positif. Bagaimana jika didekatkan? Ya, mereka ditarik atau tarik-menarik. Sehingga disimpulkan bahwa muatan tidak sejenis itu bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Anak-anakku sekalian, ini materi pertama, hanya dua bahasan, ya. Baik, materi yang kedua agak panjang, tapi memang intinya di sini. Yang kedua ini tentang hukum Coulomb. Tadi di awal ada gambar, itu adalah Charles Auguste de Coulomb. Dia adalah seorang penemu dari hukum Coulomb. Baik. Kita perhatikan dari contoh dulu. Ya, sebelum ke bunyi hukum Coulomb, perhatikan jika kita memiliki dua benda yang bermuatan positif, kita sebut saja ini Q1, lalu yang di sebelah kanan juga benda bermuatan positif, kita sebut saja Q2. Maka bagaimana jika mereka didekatkan? Ternyata mereka saling menjauh. Q1 terlempar ke sebelah kiri dengan gaya F. Kemudian Q2 juga terlempar ke sebelah kanan dengan gaya F, masing-masing terpisah sejauh sekarang dengan jarak R. Ini dia. Kenapa mereka seperti ini? Karena mereka bermuatan sejenis. Tadi konsep muatan sejenis kan. Nah, berbeda kasusnya dengan yang ini, yang bawah nih. Perhatikan. Ada benda yang kedua. Ada kasus kedua. Ini benda pertama bermuatan positif, kita sebut saja Q1. Sementara yang kedua ini bermuatan negatif dan kita sebut saja Q2. Bagaimana jika mereka didekatkan? Perhatikan baik-baik. Nah, karena mereka berbeda jenis, akhirnya mereka tarik-menarik. Yang sebelah kiri tertarik dengan gaya F ke arah tengah, begitupun yang sebelah kanan tertarik oleh gaya F ini ke arah tengah, dan mereka sekarang terpisah sejauh jarak R. Berbeda kedua kasus ini karena apa? Karena beda muatan. Yang satu tadi saling tolak-menolak, yang kedua saling tarik-menarik. Dari dua kasus ini, kemudian kita pahami bahwa besar gaya tarik-menarik menurut Coulomb atau tolak-menolak antar muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jika dirumuskan dengan persamaan, matematisnya adalah F sama dengan K konstanta dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Ingat R kuadrat di sini. Di mana F itu adalah menunjukkan gaya Coulomb dengan satuan Newton, Q adalah muatan yang ada Q1 Q2, muatan 1 dan 2 dengan satuan Coulomb, dan R itu adalah jarak yang memisahkan antar dua muatan dengan satuan meter. Kemudian K adalah ketetapan yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Baik, anak-anakku sekalian, biar lebih realistis, kita sama-sama simak yuk dua contoh soal berikut. Yang pertama, contoh soalnya. Dua muatan sejenis besarnya
positif 2 kolom. Dan yang satu lagi positif 4 kolom. Terpisah pada jarak 0,2 meter. Baik, gambarannya seperti ini. Muatan pertama positif 2, yang kedua positif 4. Ini dia terpisah sejauh jarak 0,2. Begitulah gambaran dari soal ini. Lalu apa pertanyaannya? Nah, ini dia. Pertanyaannya, jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, ini sudah diketahui ya, ketetapan ini pasti ada di soal, maka berapakah besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan itu? Oke, baik. Sebelum menjawab, tentu kita diketahui dulu. Q1-nya berapa? Positif 2. Q2 pindahin ke sini, positif 4. R atau jarak yang memisahkan dua muatan ini adalah 0,2 meter. Sebelum dilanjut, kira-kira tarik menarik atau tolak menolak nih? Ya, betul, ini tolak menolak. Kenapa? Karena dua-duanya positif kan? Q1 positif, Q2 positif. Baik, anak-anakku sekalian, ditanyakan apa? Besar gaya. Besar gaya listrik itu simbolnya adalah F, gitu ya. Jawab dengan memakai rumus persamaan hukum kolom. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Untuk menghafalnya, biasanya nih, biar mudah diingat nih, F sama dengan K, Q1-nya dibaca Q, Q2-nya dibaca Q, dan R-nya dibaca rorombeheun. Jadi F sama dengan kakiku rorombeheun. Nah, gitu. Untuk mudah mengingat saja ya. F sama dengan kakiku rorombeheun. K Q1 Q2 per R kuadrat. Baik, kita masukkan angkanya yuk. F sama dengan, oke, K-nya pindahin nih. Yang di sini, yang di soal nih. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya mana? Ada ini. 2 kolom dikali juga Q2-nya 4 kolom, pindahin yang ini. Dibagi per R kuadrat. Ingat pakai kuadrat. R-nya 0,2. Jadi 0,2 dikuadratkan. Nah, ini dia. Kuadrat ini nggak boleh ketinggalan ya. Karena sering kali ini lupa di sini biasanya. Baik, kita lanjutkan penyelesaiannya. Oke, F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9-nya kita turunkan aja dulu, tuliskan. Dikali satuannya kita, karena sudah sama, boleh kita hilangkan dulu. 2 kali 4, 8. 0,2 dikuadratkan tuh 0,04. 2 kuadrat kan 4 tuh, 0-nya dikuadratkan jadi ada 2 ya. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan dimengerti ya. Lanjutkan, F sama dengan, kita ubah yang 0,04-nya itu menjadi bilangan berpangkat. Kenapa harus berpangkat? Agar memudahkan penyelesaiannya. Karena K-nya juga berpangkat kan nih, pangkat 9. Jadi 0,04-nya itu akan dituliskan menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, angka 4-nya diperoleh dari yang ini. Tulis 4 kali 10 karena dia menunjukkan angka 0, pangkat min 2. 2 itu menunjukkan jumlah angka 0-nya ya. 2 desimal sebenarnya di sini. Min 2. Di belakang komanya kan 2 tuh. Min 2 ya. Kenapa min? Enggak positif. Kalau positif kan 400 di sebelah kanan. Karena dia di sebelah kiri jadi negatif gitu ya. Baik, kita perdalam nanti di kasus yang lain. Lanjutkan. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8. 9 kali 10 pangkat 11 sekarang. Dari mana 11? Oke. Ini kan pangkat min 2. Ketika dia dibagi 9 ini dibagi min 2 kan sama-sama berpangkat nih. 10 pangkat 9 dibagi 10 min 2, maka min 2 nya itu pindah ke atas, jadi ditambah, jadi 9 ditambah 2 11 gitu ya. 8 per 4, jadi ininya tetap. Kita mengoperasikan 10-nya dulu aja. Nah, kalau sudah diperoleh maka 8 kali 9 dibagi 4 kan gitu ya. 8 bagi 4 aja kan 2. 2 kali 9 18. 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Itu contoh soal pertama ya anak-anakku sekalian. Mari kita perdalam lagi contoh soal kedua nih. Dua muatan disusun seperti pada gambar di bawah ini. A positif, B negatif. Jaraknya 10 cm. Ini mah meter cm ya, bukan meter.
Muatan di A adalah positif 8 mikrokolom. Nah, ini ada tanda mikro. Mikro itu satuan ya. Bukan satuan. Ini menunjukkan bilangan 10 pangkat min 6. Nanti ya di bawah. Dan muatan di B adalah min 5 mikrokolom. Jika K 9 kali 10 pangkat 9, maka berapa besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan tersebut? Baik, pelengkap soal adalah seperti ini. Keterangannya, 1 mikrokolom, ini kan mikro nih, sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Jadi, ini dikalikan dengan 10 min 6, kan gitu. Sementara 1 cm sama dengan 10 min 2 meter. Ini sudah mafhum kalian ketahui. Baik, diketahui. Muatan A, kita sebut dengan QA, sama dengan positif 8 mikrokolom. Atau kita tuliskan positif 8 kali 10 min 6. Dari mana 10 min 6-nya? Kan mikrokolom. Nah, mikronya dibuang, ganti 10 min 6, C-nya jadi kolom. Ya. Begitupun yang B, min 5 mikrokolom, dituliskan dengan min 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. K, seperti biasa, 9 kali 10 pangkat 9. Jarak antar muatannya nih 10 cm. Kita ubah ke meter, jadi 0,1 meter. Ditanyakan besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan. Gaya listrik itu F ya. Baik, kita kerjakan yuk. F sama dengan kakiku rorombeheun. Oke ya. Besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan, masukin angka-angkanya. F sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya tadi 8 kali 10 pangkat min 6. QB-nya min 5 kali 10 pangkat min 6. Ingat, jangan lupa nih menuliskan kata min. Negatif ya. Per R AB kuadrat. Karena jarak AB ini, AB itu menunjukkan jarak. 0,1 dikuadratkan. Baik. Yuk, kita lanjutkan. Kita selesaikan yang Q1 kali Q2-nya dulu nih. Ya, 9 kali 10 pangkat 9-nya kita tuliskan ulang. 8 kali negatif 5, negatif 40. Ya, 10 pangkat min 6 dikali 10 min 6. Sama dengan 10 pangkat min 12. Dikalikan, maka bilangan pangkat itu menjadi ditambahkan. Itu sifatnya begitu. Jadi kalau ada perkalian bilangan berpangkat, maka tambahkan bilangan itu. 6 tambah 6, 12 gitu ya. Beda halnya kalau dibagi mah jadi dikurangi. Per 0,1 dikuadratkan. Sip. 9 kali 10 kali 40 kali, perhatikan. Ini kan 10 pangkat 9. Ini 10 pangkat min 12. Kalau dia dikalikan, maka bilangan pangkatnya tambahin. Jadi 9 ditambah negatif 12. 9 tambah negatif 12 berapa? Ya, sama dengan 9 kurang 12, yaitu min 3. Sekarang, simpel nih. Jadi, bilangan ini udah hilang. 9 kali negatif 40 kali 10 pangkat min 3 per 0,1 dikuadratkan. Maka hasilnya 9 kali 40, negatif 40 adalah 340 kali 10 min 3 per 0,01 sama dengan negatif 0,360 per 0,01 ya, sama dengan min 36 Newton. Itu boleh begini ya. Atau misalnya, Pak, aku mah yang ininya 1 kali 10 min 2. Oke, bisa ya, sama aja. Jadi penyelesaiannya akan sama, 36 Newton hasilnya. Baik, anak-anakku sekalian, itu pelajaran hari ini selesai. Dan untuk pendalamannya silakan berlatih di Google Classroom ya. 2 buah benda masing-masing bermuatan listrik 5 mikrokolom ya, 10 pangkat min 6, dan 2 mikrokolom terpisah sejauh 10 cm. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, maka berapakah besar gaya tarik antar kedua muatan tersebut? Silakan kerjakan di Google Classroom. Fisika tentu saja, boleh ditulis tangan, boleh diketik, storekan di sana ya. Terima kasih, semoga dipahami materi fisika kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.